Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Silakan ya, videonya dinyalakan. Hari ini kita akan bahas materi pointer dan array. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya mau ini membicarakan mengenai tugas persoalan yang ke-1 ya. Saya sudah selesai koreksi kemarin, persoalan ke-1. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ya. Ini kelas THCA ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang masih mengumpul dalam Microsoft Word aja. Jadi tidak menampilkan file coding. Ada 5 orang ya. Jadi 5 orang itu pasti nilai saya kurangin ya. Oke. Yang nggak kumpulkan 1 orang ya. Jadi kedepannya tolong yang masih mengumpulkan Word saja tanpa coding, jangan lupa kumpulkan sama codingnya nanti ya. Karena itu sangat membantu meringankan kerjaan saya. Kalau sekali kumpulkan cuma Word aja, itu kadang saya kesulitan harus copy dulu ya, copy ke compiler ya. Kadang-kadang ngopinya itu juga ikut yang karakternya nggak perlu saya copy, jadi compile error, jadi makin lama lagi ya kan. Saya harus harapin dulu ya coding kalian. Ya makanya saya jadi untuk yang Word ini saya kurangin. Ya. Tapi masih mending ya, ada kelas yang lain ya, kelas sebelah. Kumpulkan image-nya. Ya, screenshot dikumpulin. Ya, kalau saya compile image gimana caranya ya gitu ya. Ya, itu harus diperhatikan ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Ya, sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, kita mulai ya. Pertama, kita akan bahas mengenai pointer terlebih dahulu. Ya. Apa itu pointer? Pointer adalah suatu variabel yang apa fungsinya? Ya, menunjuk ke alamat variabel yang lain gitu. Jadi menyimpan alamat variabel lainnya. Cara untuk membuat pointer seperti ini sama seperti kita buat variabel biasa, misalnya integer i, bintang ptr. Nah, i adalah variabel integer biasa yang sering kita buat ya. Berikutnya adalah ada bintangnya di sini. Nah, bintang ptr. Nah, ini ciri-ciri dari variabel pointer, ada bintangnya. Setelah bintang diganti dengan nama variabel ya, namanya bebas. Nah, ini artinya adalah pointer to integer. Nah, cara mengisinya adalah seperti ini. ptr sama dengan ampersand i atau simbolnya dan ya. Jadi pointer ini akan menyimpan alamat variabelnya i ya. Nah, contohnya begini, misalnya kita isi bintang ptr dengan 5. Nah, artinya adalah variabel i berubah menjadi 5. Karena ptr itu sudah menunjukkan alamatnya i ya. Gitu. Jadi kita bisa mengubah variabel i melalui variabel pointer ya. Nah, skemanya gini kalau di memori ya. Pertama kita punya variabel x, integer x ya, deklarasi awalnya. Berarti x-nya ditaruh di sini misalnya, alamat 2345. Ini alamatnya sekarang ini alamat ngasal ya. Alamat ini tergantung dari komputer kita ya kan, dia kan di random ya. Nah, berikutnya integer bintang ptr. Misalnya ptr diletakkan di alamat 5000. Ini masih kosong ya, 2345 ini nggak ada, ya masih kosong. Nah, berikutnya yang ketiga, ptr dengan ampersand x. Artinya apa? ptr baru diisi dengan alamatnya variabel x. Variabel x kan alamatnya di 2345. Nah, ini alamatnya dia kan diisikan ke sini, 2345. Nah, ini urutannya begitu. Nah, berikutnya adalah ada baris keempat, yaitu adalah bintang ptr dengan 75. Nah, artinya apa? ptr tadi kan sudah menuju ke alamatnya x, ya kan? Berarti dia di sini nih. ptr dia kan baca nih. Ini alamatnya 2345, dia kan menuju ke 2345. Nah, di sini adalah letaknya variabel x. Nah, dia akan mengisi dengan 75 di sini, ya. Jadi x berisi 75. Ya, ini urutan kerjanya, ya. Oke. Berikutnya
pointer to pointer ya. Sesuai namanya, pointer ini adalah menunjukkan ke alamat pointer yang lain. Ya, jadi sintaknya dia menggunakan double star, bintangnya dua, bintangnya double ya. Contohnya langsung ya. Integer i, bintang PTR, bintang-bintang atau double star PTR ya seperti ini. Cara ngisinya PTR sama dengan ampersand i. Nah, biasa ini ya. Jadi yang bintang 1 berarti dia diisi oleh alamatnya variabel biasa. Kalau yang bintang 2 tadi diisi oleh alamatnya pointer bintang 1. Itu urutannya. Jadi bintang 2 harus diisi oleh alamatnya bintang 1, bintang 1 diisi oleh alamatnya variabel biasa. Itu urutan kerjanya. Nah, contohnya adalah ini misalnya, bintang PTR dengan 5, artinya variabel i nanti diisi oleh 5. Karena PTR sudah menunjukkan alamatnya i. Nah, misalnya kita mau isi yang double star tadi, dengan 9, ya kan? Nah, double star tadi kan sudah diisi oleh alamatnya yang PTR. PTR sendiri diisi oleh alamatnya i. Berarti nanti sama aja ganti variabel i. Ujung-ujungnya i lagi yang berubah. Gitu ya. Itu pointer. Nah, konsepnya sama seperti tadi ya. Di sini ada variabel baru, tadi yang double star PTR. Nah, misalnya di sini diletakkan di alamat 7000 ya. Ini sekali lagi masih kosong ya, ini nggak ada isinya ya, kotak ini. Berikutnya adalah X sama dengan 125. Artinya X langsung diisi 125 nih. Nah, baru di sini 125. Berikutnya PTR diisi alamatnya X. Berarti PTR ini pointer bintang 1 diisi oleh alamatnya variabel X di sini. Berikutnya pointer bintang 2 diisi oleh alamatnya yang PTR yaitu pointer bintang 1. Nah, pointer bintang 1 tadi alamatnya kan di 5000. Berarti bintang 2 tadi diisi oleh 5000. Ini alamatnya pointer yang bintang 1 tadi ya. Berikutnya ada baris yang tambah lagi ya, double star PTR sama dengan 175. Nah, artinya apa? Dia akan lihat di sini, oh, isinya ada alamatnya 5000 nih, dia akan ke 5000 di sini. 5000 ternyata ini adalah masih pointer, berarti ini dianggap alamat ya. Dia akan cek 245 ke sini lagi, 245. Dia akan lihat, oh ini bukan pointer nih, berarti sampai sini stop. Dia akan isi dengan 175. Itu urutan kerjanya pointer ya. Oke, jelas ya. Berikutnya, oh ya, sebelum kita masuk arrays, kita akan demo sedikit ya. Kita masuk ke online GDP. Sudah ada saya hapus dulu. Ya, tadi habis ngajar kelas lain ya, jadi masih ada isinya. Misalnya kita punya variabel i seperti ini. Terus kita punya variabel pointer ya, kita tambahkan bintang PTR ya. Oke. Misalnya i sama dengan 5 ya kan. Terus selanjutnya kita mau cetak ya. Tunggu dulu. PTR belum saya isi alamatnya ya. PTR diisi alamatnya variabel i. Nah, ini caranya. Berikutnya printf isi PTR sama dengan %i ya. Koma bintang PTR. Ini saja ya. Terus berikutnya di sini saya mau ubah bintang PTR sama dengan 10 misalnya. Lalu saya cetak lagi di sini. Oke. Kita jalankan ya. Yang pertama, isi PTR-nya adalah 5. Ya kan? Karena PTR sudah kita tunjukkan ke alamatnya i. Berikutnya kita cetak lagi nih sama nih, nyetaknya satu PTR, tapi isinya sekarang 10. Karena di sini PTR kita udah isi 10. Ya. Berarti i nanti isinya 10. Gitu ya. Misalnya mau nyetak variabelnya itu benar apa enggak sih variabel i? Nah, kita cetak aja nih isi dari i misalnya. Berarti kita ganti dengan i di sini. Kita cetak.
Nah, isinya apa? Sama, ya kan? Karena PDF sudah nunjuk alamatnya I. Jadi otomatis dia berubah nanti. Nah, terus di sini saya punya yang bintang 2, ya kan? Pointer to pointer. Ya. Pointernya saya isi dengan alamatnya dari PTR, gitu ya. Nah, berikutnya di sini saya mau ganti nih misalnya PTR ya. Oke. 10. Nah, yang saya cetak di sini PTR biasa, ya kan? Kira-kira isinya berapa ya? Apakah 10 atau tidak? Pasti 10. Ya kan? Yang saya ganti PTR-nya nanti itu besarnya, tapi ketika saya cetak PTR-nya aja, dia isinya 10. Kenapa? Karena PTR ini tadi kan menunjukkan ke alamatnya I kan? Yang besar PTR ini, dia menunjukkan ke alamatnya PTR, lalu PTR menunjukkan ke alamatnya I. Sama aja, gitu ya. Jadi menunjukkan ke target yang sama, yaitu variable I. Gitu. Paham ya? Saya akan share di kolom chat lagi. Nih, saya sudah share di kolom chat ya, silahkan di copy. Oke, saya akan lanjut lagi ya. Berikutnya kita masuk ke array. Ya, apa itu array? Array adalah kumpulan data yang tipenya sama. Ya, jadi istilah lainnya adalah homogen. Misalnya array of integer, berarti datanya integer semua. Atau array of character, berarti dia karakter semua. Ya, atau array of string, ya. Bahkan array of pointer juga bisa nanti ya, ada. Terus berikutnya adalah random access. Jadi array ini bisa diakses secara random. Ya, misalnya kita punya array sebanyak 10 elemen, ya kan? Kita mau mengakses elemen ke 10. Ya, otomatis kita langsung pergi aja ke 10. Tidak harus dari yang ke 1 sampai ke 10. Nggak usah 1, 2, 3, 4, nggak usah. Jadi bisa langsung ke 10, ya. Itu namanya random access. Cara untuk membuat array adalah seperti ini. Ya, misalnya integer A10. Artinya apa nih? Array of integer. Ya, nama variable array-nya adalah A, ukurannya adalah 10 elemen. Ya. Oke. Bagiannya seperti ini. Jadi 10 elemen itu adalah dari A0 sampai A9. Jadi indeksnya itu selalu dari 0 ya, bukan dari 1. Ya. Nah, contohnya lagi adalah ini. Kita membuat array, ya kan? Misalnya B. Isinya 1, 2, 4, 8. Cuma 4 elemen. Nah, otomatis apa? Isinya begini, B0 sampai B3. Ya. Berikutnya, di sini kita isi B-nya konstitusinya 8. Ini karena ini nggak ada isinya nih. Ini 8. Isi tapi sama nih, cuma ada 4 elemen aja. Otomatis 4 sisanya dinolkan by default. Ya, otomatis 0 sendiri. Oke, kita tes ya langsung. Ya, yang masih bekerja silakan off cam ya. Ada beberapa yang nanti selesai. Nah, dan kita buka array ya. Misalnya integer ARR berapa ya? Saya kosongin ini misalnya ya. Sama dengan, nah saya isi nilai awalnya. Jadi untuk mendeklar nilai awal langsung di sini 10, 20, 30 misalnya. Oke. Berikutnya saya mau cetak isinya array. Berarti for integer i sama dengan 0. Oke. Berikutnya i lebih kecil dari, nah gimana ya caranya ya supaya kita bisa tahu ukurannya array. Jadi kalau array-nya 5 ya nanti dia akan 5 kali. Array-nya 10 ya nanti 10 kali gitu ya. Kalau kita pakai angka 3 kan jelek nih ya, hard counting ya, secara otomatis. Ya, caranya kita bisa menggunakan size of ya. Size of array-nya ya. Ini. Oke. Jangan lupa dibagi dengan size of dari ukuran elemennya. Coba ini saya nggak usah bagi dulu ya, supaya kalian tahu. I++.
Nah, oke. Lalu saya cetak di sini ya, printf elemen ke %i adalah %i ya /n ARR yang ke i itu ya. Nah, coba kita jalankan. Ini kan 3 elemen ya. Kita run di sini. Ya, yang terjadi adalah elemen ke 0, 10, 20, 30. Oh, saya salah cetak ini. Sebentar ya. Ada 2, kita bisa cuma 1. Ini harusnya i lagi indeksnya ya, kelupaan. Nah, ini elemen yang ke 0 sampai ke 2 udah benar kecetak. Tapi ada tabel lagi nih, ke 3 sampai ke 11. Oh, kok bisa ya? Gitu kan? Padahal cuma ada 3, gitu kan? Perintah set of ini adalah untuk apa? Mengetahui ukuran dari byte yang digunakan. Ya, bukan jumlah elemennya. Ini kan 3 elemen. Kalau integer itu kan 4 byte, ya kan? Jadi satu angka itu menepati 4 byte. Berarti kalau ada 3 angka, berarti berapa? 12 byte kan? 4 byte kali 3 angka, 12 byte. Nah, set of-nya ini berarti 12. Makin di sini 0 sampai 11 kan 12 data kan? Gitu. Nah, supaya dapat 3 bagaimana? Ya, triknya adalah kita bagi dengan ukuran dari integer itu sendiri. Bisa seperti ini. Dibagi size of elemen yang pertama, yaitu R0 gini, ya kan? Satu elemen pasti kan 1 byte, ya kan? Kok 1 byte? Pasti 4 byte karena integer, ya kan? Nah, jadi 12 bagi 4 dapatnya 3 nanti, ya. Nah, begini. Ya. Oke. Nah, bisa juga, ini kan integer ya, kita mau pakai size of integer, bisa juga harusnya ya, size of int begini ya. Ya, sama aja, ya kan? Karena kita tahu di sini ukurannya adalah integer. Ya, jelas ya. Oke, gini. Terus berikutnya, ya, kalau kita mau isi dengan ini kan nggak ada ukurannya nih, ya. Bisa mau isi dengan 10 misalnya ya, 10 elemen. Ternyata saya cuma 3 aja. Berarti yang 7 sisanya dia pasti 0 semua, ya. Saya coba run. Nah, jadi begini tampilannya, ya kan? Bisanya 0 semua, ya kan? Gitu. Oke. Kembali lagi ke PPT ya. Nah, ini ada juga error ya. Ini kenapa error? Yang ditulis di sini melebihi kapasitasnya ya. Oke, saya tunjukkan ya. Misalnya di sini jangan 10 deh ya. 3 aja ya, 3 kayak gini. Nah, 3 tapi sesinya lebih dari 3. Misalnya sesi lagi nih 40, 50 melebihi kan? 3 tapi sesi 5. Nah, itu nggak boleh ya. Melebihi kapasitas. Nah, dia pasti error di sini, ya kan? Itu maksudnya. Terus yang berikutnya lagi di sini ada integer base 5, array isinya 5 elemen, tapi isinya di bawah begini. Nah, ini nggak boleh. Kalau mau isi harus di sampingnya langsung, ya. Jadi misalnya array tadi yang ini ya kan, ini kan ada 3 nih, ya kan, nah seperti ini. Tapi isinya mau di bawahnya, itu nggak boleh, ya. Jadi kita bisa sini, ARR 3 begini. Nah, ini error, nggak bisa, ya. Nggak boleh begini, ya. Nah, oke, jadi gimana caranya? Harus di sampingnya, ya. Nah, misalnya dia mau nanya, kalau saya mau isinya pada saat runtime bagaimana? Ini kan isinya langsung di awal nih, pada saat deklarasi. Bisa, ya kan? Caranya begini. Ya, ini saya hapus dulu ya. Kita mau isi pada saat runtime, itu bisa banget, ya. Kita gunakan for ya misalnya, ya. For. Nah, ini saya mau isi. Cara isinya, ya, pakai ARR
Lalu nomor indeksnya. Di sini kita pakai variabel i sebagai indeksnya. Nah, terus kita mau isi apa? Ya terserah kita mau isi apa. Misalnya mau bilangan genap atau kelipatan 5, kelipatan 10, apapun lah ya. Misalnya contohnya 5 dikali i misalnya, kelipatan 5 ya. Nah, ini jadinya kelipatan 5 nih. Jadi 0, 5, 10 dan seterusnya ya. Terus ini untuk nyetaknya ya. Nah, itu jadinya 0, 5, 10 ya. Oke. Bisa di sini saya gedein ya. 10 elemen tadi kan 3 ya. Ini tiba-tiba ngehang. Nah, ini ya. Jadi lebih banyak isinya sekarang. Oke. Oke, berikutnya lagi. Ya. Ada dua cara untuk mengakses array. Ya. Yang pertama adalah menggunakan ini, bintang A plus 3. Yang umum adalah yang pakai yang cara tadi, A kurung siku 3. Ini yang paling umum digunakan ya, kalau ini lebih nggak enak ya. Mau nyetak juga sama, bisa langsung A kurung 3, tadi yang sudah saya tunjukkan di contoh, atau mau pakai bintang, A plus 3 juga bisa ya. Oke. Ini juga sama. Ya. Kalau ini adalah untuk akses array. Jadi di sini ada array isinya 10. Terus di sini ada pointer, ya pointer ke array. Nah, jadi pointer ini kita bisa isi dengan alamatnya array. Jadi pointer to array itu bisa, nggak masalah. Ya. Jadi yang diisi adalah otomatis alamatnya dari elemen yang pertama atau elemen ke 0. Ya. Ini yang disimpan di alamat awalnya pointer tersebut. Ya. Nah, ini berikutnya adalah contoh untuk ngisi array pakai perhitungan ya, nggak masalah sih. Misalnya A3 sama A6 sudah punya angka ya, kita mau isi A2 diisi dengan A3 kurang A6, ya, sama aja dengan hitung angka biasa ya. Nah, ini untuk mencetak isinya array, terus saya sudah tunjukkan ya kan. Nah, di sini dia size-nya diketik langsung, tadi kita pakai size of ya, pakai cara yang lebih otomatis, yang menyelesaikan diri. Jadi ini adalah array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi yaitu mirip dengan subdimensi. Bedanya apa? Dia kurungnya ada 2 sekarang. Ini adalah row sama column atau baris sama kolom ya. Jadi bagiannya seperti ini. Ya, ada 3 baris sama 4 kolom ya. Nah, contohnya begini. Misal kita punya array ukurannya 2 kali 2 ya. Nah, berarti kan ada 4 elemen di sini. Misalnya 1 2 3 4 ya. Otomatis tata letaknya ada seperti ini. 1 2 lalu 3 di bawah. Ya, gitu. Karena ada row major order. Jadi barisnya dulu baru kolom ya. Nah, cara kedua, kita bisa juga menggunakan kurung di dalamnya, tambahan kurung lagi. Ini akan lebih memperjelas ya. Jadi kurung yang pertama adalah ini baris pertama, ini baris kedua. Atau misalnya seperti ini juga bisa ya. Kurungnya cuma 1 angka aja. Gimana kalau 1 angka aja? Padahal kan 2 kali 2. Nah, kalau 1 angka aja, angka yang kedua dianggap 0. Jadi gini, 1 sebelahnya 0. Berikutnya 34 ya normal 2 elemen gitu ya. Berikutnya 3 kali 4 juga sama. Nah, daripada nulisnya begini 1 sampai 12 menyamping, sebaiknya nulisnya begini 4 4 4. Itu akan apa? Lebih jelas kita bacanya, ya lebih enak ya. Oke. Ini adalah untuk mencetak array 2 dimensi. Sama aja, karena 2 dimensi berarti for-nya ada 2 kali ya. Satunya pakai I, satunya pakai J gitu. Oke, berikutnya ada array 3 dimensi. Ya, ini sangat jarang digunakan ya, hampir nggak pernah. Jadi baris, kolom, sama kedalaman. Ya, nanti silahkan dibaca aja ya. Nah, berikutnya ada array of pointer. Nah, ini yang saya bilang ya.
Jadi array itu isinya adalah pointer. Ya, tadi kan array of integer isinya angka semua, ya kan? Nah, ini array isinya pointer semua. Nah, itu bisa juga, ya. Contohnya begini. Ada variabel ini pointer, ya kan? Isinya 4, ya. Jadi pointer ada kurung sikunya lagi. Artinya apa? Ini adalah array of pointer. Nah, ini cara buatnya. Ini array pointer, ya. Udah jadi kayak buat array biasa, tapi ketambahan bintang di depan, ya, di array pointer. Terus kita punya variabel yang biasa di sini, ini sebagai contoh ya, x, y, z sama w yang sudah ada nilai awalnya. Berikutnya, pointer tadi mau kita isi dengan alamat dari variabel-variabel ini. Misalnya pointer yang ke 0 kita isi alamatnya x, pointer ke 1 kita isi alamatnya y, sampai pointer yang ketiga kita isi alamatnya w. Ya, oke ya. Begitu kita cetak isi dari array tersebut, ya kan, dia akan keluar apa? Keluar angkanya 1, 2, 3, 5 tadi yang diisi di awal itu, ya. Jadi kan dia ngisi alamat dari variabel, ya. Otomatis akan cetak apa isi dari variabel itu, gitu angkanya ini. Oke, itu ya contoh array of pointer. Berikutnya array of character, ya. Namanya adalah string, ya. Jadi string adalah array of character. Contohnya begini, kita punya variabel nama 40, ya kan? Ini adalah variabel string sebenarnya, ya kan? Atau array of character. Cara isinya seperti ini, ya. Boleh pakai kurung kurawal, per hurufnya dikasih petik begini, atau mau langsung ketikin aja binus, ya, tanpa petiknya tunggal begini, langsung aja boleh, ya. Jadi bisa dengan dua cara, ya. Berikutnya adalah pointer constant and pointer variable. Ya, pointer variable itu apa? Pointer yang isinya bisa diubah-ubah, ya, pada saat runtime. Ya. Kalau constant itu nggak bisa diubah, ya. Oke, nah array itu adalah pointer constant, ya, tapi pada elemen yang pertama, ya kan? Elemen yang pertama itu adalah pointer constant, ya. Jadi nggak bisa berubah, ya. Kalau berubah ya hilang nanti variabelnya. Oke, saya berikan contoh ya. Contoh kita main-main dengan array dan pointer di sini. Misalnya array saya isi dengan 10, 20. Oke, ini ya. Bisa hilangkan. Terus saya punya variabel pointer nih. PTR, ya. Nah, PTR ini saya isi dengan array. Ya, caranya adalah langsung ARR. Jadi nggak perlu pakai tanda ini, ampersand. Ya, nggak perlu. Langsung aja ARR. Karena array sendiri sebenarnya adalah pointer, ya kan? Ini saya pointer ke elemen yang pertama, ya. Gitu. Nah, sekarang misalnya di sini, saya hapus juga ini. Oke, saya mau cetak ya di sini. Printf isi PTR. %i. Oke, lalu bintang PTR, ya. Begini ya. Nah, kita run. Isinya 10. Ya. Jadi PTR ini langsung dia menuju ke elemen yang pertama pada array tersebut. Nah, misalnya kita mau ubah nih isinya, ya kan? Saya mau ubah PTR-nya. Jadi PTR plus. Nah, apa yang terjadi kalau PTR plus? Dia akan maju ke alamat selanjutnya. Jadi ketika kita cetak ini, isi PTR lagi, sama kan isi PTR. Nah, isi sekarang bukan 10 lagi, tapi 20. Semula kan 10. Nah, kita udah plus, dia ke 20 sekarang. Ya. Misalnya majunya nggak mau 1, majunya langsung 3 sekaligus. Ya, tinggal ini, PTR plus sama dengan 3 misalnya.
Berarti maju 3 elemen ya. Kita cetak. Nah, langsung ke 40. Dari 10 lompatnya 3. Jadi ke 40 ya. Terus berikutnya kita mau mundur nih. Nah, mau mundur ya. Jadi PTR saya min ya. Udah belajar mobil ya, kasih mundur. Dia akan mundur 1 step, yaitu sekarang di 30 ya. Itu. Oke, ada mau bertanya dulu sampai sini? Nah, saya share juga ya kodenya. Oke, udah kembali lagi ya. Nah, ini tadi saya jelaskan ya, yang pakai plus ya. Oke, ini sama aja. Nah, sekarang kita suka string ya. String ini yang paling sering kita gunakan ya. Kemarin juga ada string kan. Untuk komparasi string juga ada. Nah, contohnya ini ya. Jadi string itu sama aja char name, ini kan terdeklarasi tadi. Nah, ini isinya langsung diketik Amir misalnya, nggak usah A sendiri, M sendiri, pakai tunggal kayak tadi ya. Langsung aja diketik begini. Jadi bisa cara seperti ini lebih praktis ya. Nah, berikutnya adalah yang ini. Kalau name dengan Amir ini nggak boleh. Jadi untuk misi ini hanya bisa di awal aja. Pada saat deklarasi variabel. Kalau kita mau isi variabel string pada saat runtime, itu nggak boleh pakai cara ini. Ini hanya untuk integer. Kalau integer kan bisa langsung angka dengan 5 misalnya. Kalau string beda dengan integer. Dia punya perintah khusus, yaitu string copy. Ya. Jadi string ini lebih ribet ya dari integer. Karena dia menggunakan library khusus. Ya. Jadi langsung aja ke sini. Nah ini adalah string manipulation. Ya. Perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi string. Nah, kalau kita mau mengisi tadi, caranya kita gunakan string copy, ya. Jadi nggak bisa langsung, ya, pakai string copy. Nah, sintaksnya S1, S2. S2 menuju ke S1. Jadi jangan sampai salah, ya. Ini dibalik. Bukan S1 ke S2, tapi S2 ke S1, ya. Itu arahnya. Jadi yang pertama disebut adalah targetnya, lalu ya. Ini targetnya, ini source-nya. Ya. Kalau pakai N misalnya, berarti kita bisa memilih berapa huruf yang mau kita copy, ya. Jadi N itu untuk menghitung hurufnya aja, ditentukan sendiri. Oke, untuk strcat itu adalah untuk menggabungkan 2 buah string, ya, digabungkan. Oke. Sekali lagi harga penggabungan di mana? Digabungkan di variabel yang pertama. Pertama itu selalu target, ya. Ini selalu target. Oke, lalu kalau ada n-nya sama, berapa karakter aja kita bisa pilih, ya, berapa hurufnya. Kalau strcmp untuk mengcompare, membandingkan isi dari 2 buah string. Nah, kemarin kan pakai ini tugasnya untuk mengecek apa untuk S1 ya atau D3 pendidikan ya, itu pakai ini strcmp. Tapi ada juga banyak yang saya jumpai itu salah, jadi nggak menggunakan ini ya. Jadi langsung strcmp pakai apa itu ya, langsung S1 harusnya pakai ini lalu sama dengan 0. Nah, jadi 0 itu artinya apa? Artinya isinya sama persis, itu 0 ya. Kalau nggak 0 artinya nggak sama ya. Nah, ini contoh ya, operasi pada string ya. Oke, langsung aja kita coba ya, kita demo. Kita punya apa misalnya S1 C50 ya. Isinya misalnya apa? Selamat malam. Char S2 50. Nah, ini misalnya adalah halo. Ya. Terus saya cetak dulu. Printf isi S1 isi S2. Nah,
Berikutnya kita mau manipulasi stringnya, ya kan? Bisa kita mau copy str cpy, ya, s1, s2, gitu, ya. Terus kita cetak lagi isinya, kasih spasi deh biar lebih bagus. /n di sini. Nah, mula-mula apa ini? Nah, pertama selamat malam sama halo. Yang kedua, halo semua. Berarti S2 dikopikan ke S1. Jadi S1 udah ditimpa semua sampai S2. Ya. Nah, ini include-nya saya lupa ya. Include string-nya. Include string. Ya, jadi string harus menggunakan include string. Ya, ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita menggunakan ncopy, ya kan? Jadi kita mau pilih berapa huruf, misalnya kita mau kopikan 3 huruf, artinya apa? Sampai HAL aja. Nanti dia akan menimpa itu satu malamnya. Di PPT kalian itu ada yang salah ya. Nah, jadi ini selamat malam, hal ini copy jadi halamat malam. Nah, itu kan 3 hurufnya dikopikan ke sini. Ya. Kalau di PPT ada yang salah nih ya, saya lihat ya. Jadi di sini ini copy nih misalnya nih. S1 S2 ya. SJZ-nya yang dipilih kan dua aja SJ. Nah, harusnya AB ini nggak ada. SJ, CD, EF harusnya. Jadi AB nggak ada lagi. Gitu ya. Jadi ini salah ini. Jadi kalian harus sering berlatih ya, mencoba ya. Jadi PP itu jangan dibaca, tapi dipraktekkan ya, supaya ngerti. Kalau bacanya nggak cukup soalnya. Nah, berikutnya nanti kita coba lagi strcat ya, strcat. Nah, ini misalnya kita mau gabungkan S1 S2, artinya targetnya di S1. Berarti S1 nanti akan makin panjang isinya, gitu ya. Seperti ini. Nah, mula-mula seperti ini. Nah, selamat malam, halo. Nah, itu kan S1-nya makin panjang. Karena yang sebelah kiri sebagai target, ya. Sama halnya kalau kita pakai N, ya kan? Nah, kita pilih berapa huruf yang mau kita gabungkan, misalnya 2 huruf gitu ya, 2 huruf aja, berarti H sama A. Ya. Jadi selamat malam A, gitu kan, 2 huruf aja yang mau kita gabungkan. Ya. Jadi string ini harus kalian kuasain, karena string ini pasti keluar di ujian atau kuis pasti keluar soal string. Ya. Jadi sampai nanti ujian nggak bisa gara-gara string ya. Ya oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ini buat copy string ya sama kayak tadi ya. Nah, bedanya ini apa? Di copy satu per satu per huruf ya, tanpa CRCPY ya. Nah, itu aja materi kita ya hari ini. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Oke, terus satu hal lagi, saya juga ini menjumpai, saya lupa di kelasnya atau kelas lain ya, ada yang menyontek ya. Nah, saya belum menyelesaikan ini pengujian saya. Jadi nilai yang sudah saya tampilkan itu adalah nilai murni sebelum saya potong. Nanti kalau udah saya selesaikan pengujian saya, ketahuan sampai nyontek, ya udah nanti semuanya akan saya ubah ke 30 nyontek nanti ya. Gitu. Jadi saya harapkan nanti kalian kerja itu kalau bisa jangan menyontek, ya kerja sendiri. Karena ke depan nanti kalau kalian kebiasa menyontek, ya memang kalau online saya nggak tahu ya, nggak bisa ngawasin ya. Ya rekan-rekan sendiri lah. Kalau kalian mau sukses, biasakan lo kerja sendiri. Ya. Kalau nggak bisa, silakan tanya aja. Karena ada grup kelas kan, WA kelas, bisa diskusi ya. Atau googling, sumbernya kan banyak di internet ya. Gitu.
Yang penting ngerti kalian ya, itu tujuannya. Oke. Terus kalau untuk yang kuis, jangan lupa juga siapkan ya, itu di itu disediakan. Melewati sambil absen ya. Nanti kalau sambil absen ya maaf ya. Jadi saya lagi bermasalah tadi. Hari ini saya berkali-kali keluar dari selama ngajar. Oke, absen ya. Jadi saya akan panggil yang belum typing aja ya, biar cepat. Yang belum typing aja. Yang pertama, Abius Xiaoqi, apakah hadir? Abius Xiaoqi. Kalau yang nggak bisa menggunakan mic-nya, silahkan diketik aja, nggak apa-apa. Yang mungkin lagi kerja di kantor, nggak bisa ngomong, ketik aja ya. Kalau Anda belum typing. Abius Xiaoqi, nggak hadir ya. Lalu Hafiz Akbar, Ari Wicaksono. Bisa baru ya hadir ya di chat. Oke. Berikutnya yang belum typing lagi. Oh, sudah semua. Wah, hari ini rajin semua ya, mantap ya. Jadi nggak hadir satu orang ya. Abius Xiaoqi ya, saya baca lagi. Abius Xiaoqi tidak hadir ya. Ya, oke. Cuma satu aja yang tidak hadir hari ini. Ya oke. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau pertanyaan dulu? Pak, Zoom recordnya nanti ada lagi ya, Pak? Oh, ada, jangan khawatir ya. Saya nanti akan share ya, siap kali pertemuan saya pasti Makasih, share Pak. Zoom-nya. Mohon maaf, Pak. Ya. Oke. Ada yang mau nanya? Isi Pak, saya mau bertanya untuk penggunaan pointer. Tadi kan kalau saya menangkap itu kan pointer itu seperti memasukkan alamat dari variabel itu. Cuman yang Ya, tertampil itu kan isi dari variabelnya. Nah itu ya. ada kasus nggak Pak, di mana kita harus tahu bahwa misalkan soal ini itu sebaiknya dikerjakan dengan pointer, bukan dengan mengisikan integer secara biasa gitu Pak, misalkan. Itu caranya gimana Pak, taunya? Untuk soal, biasanya dikasih tahu nanti. Buatlah program sederhana menggunakan pointer. Ya, ada petunjuknya nanti. Atau menggunakan array. Ya, ada di perintahnya. Ya. Jadi nggak mungkin nggak ada petunjuk. Kalau nggak petunjuknya berarti bebas ya. Pasti ada dikasih tahu di soal. Oh ya, makasih Pak. Ya, oke. Satu lagi saya tambahkan ya. Apa beda pointer sama array? Ya, kan tujuannya nyimpen data juga pointer sama array. Kalau array tadi kan kita bisa ngakses secara acak ya. Kita mau ke data ke 10, langsungnya ke 10, ke 5, langsung aja ke 5 kita baca ya. Kalau pointer nggak bisa. Misalnya kita punya 10 data menggunakan pointer ya kan. Pointer itu seperti kereta api.
Ya, misalnya dari lokomotif sampai gerbongnya ke 10 ke belakang. Kita di gerbong ke 1 misalnya kan, kita mau ke gerbong ke 10, bisa nggak langsung ke 10? Nggak bisa kan? Harus ke 2, ke 3, sampai ke 10, padahal nggak urut kan? Itu pointer. Ya, pointer itu seperti kereta api. Jadi kita dari 1 ke 10 harus urut. Ya, tapi kalau array, nggak, langsung aja. Kita mau masuk ke mana gitu kan, ke 10 atau ke 5 gitu ya. Nggak harus urut. Itu bedanya. Nah, kenapa kita gunakan pointer? Karena pointer punya kelebihan juga, di samping kelemahannya tadi ya. Kelebihan dari pointer adalah memorinya lebih hemat. Jadi ketika misalnya kita nggak pakai pointer lagi, kita bisa free memory untuk variabel tersebut. Di free memory kan otomatis mengurangi alokasi memori, ya kan? Kalau programnya besar itu sangat membantu. Tapi kalau programnya kecil ya memang nggak pengaruh ya. Itu kelebihan dari pointer ya. Alokasi memorinya bersifat dinamis. Kalau array dia udah fix. Kita punya array 100 elemen, ya udah dari awal sampai akhir 100 terus elemennya, nggak pernah berubah, ya kan? Itu array, ya. Oke, jelas ya. Lagi mau bertanya? Ya, tadi kalau ada pertanyaan silakan sampaikan ke grup ya kelas ya, bisa diskusi di situ dengan teman-teman semua ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Selamat malam semua. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Pak.